Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ahmad Fauzan dari kelas 11 Agama 2 Mandua Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh pembaharu Islam dan ide-idenya. Pertama yaitu Muhammad Ali Fasya, seorang pembaharu Islam yang lahir pada tahun 1765 di Kawalu, Albania. Nah, beliau juga merupakan seorang pembaharu Islam yang sejak kecil dipunyai intelektual yang tinggi. Sehingga semenjak dewasa beliau dimulai dari pemungut pajak hingga menjadi wali dari negara Mesir. Ketika Sultan Utsmani mengirimkan suatu pasukan untuk mengusir Perancis di negara Mesir, Muhammad Ali Fasya ialah sebagai leader atau sebagai pemimpin penuh dari pasukan tersebut. Nah, adapun ketika Perancis berhasil diusir oleh Inggris di negara Mesir, Muhammad Ali Fasya mengeluarkan ide-ide mengenai pembaharuan Islam. Pertama, dalam bidang kemiliteran, Muhammad Ali Fasya mengundang seorang perwira tinggi untuk mendidik masyarakat negara Mesir untuk meningkatkan kualitas pertahanan negara Mesir. Selain itu juga, Muhammad Ali Fasya mendirikan sekolah kemiliteran untuk meningkatkan kualitas pertahanan negara Mesir. Yang kedua, di bidang ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi dan sosial, Muhammad Ali Fasya ialah membuat irigasi untuk meningkatkan kualitas perekonomian dan pertanian di masyarakat Mesir. Karena bagaimanapun juga, negara Mesir ialah negara yang tergantung terhadap pertaniannya. Selain itu juga, Muhammad Ali Fasya ialah menuntaskan program atau proyek pembangunan kuno, yaitu yang menghubungkan antara Alexandria dan Sungai Nil. Kemudian juga dalam bidang pendidikan, Muhammad Ali Fasya sangat memberikan perhatian penuh. Dengan begitu juga Muhammad Ali Fasya mendirikan beberapa perguruan, yaitu diantaranya perguruan militer, perguruan apoteker, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kualitas negara. Karena bagaimanapun juga untuk membangun suatu negara yang berkualitas itu harus dipersiapkan dari masyarakatnya dulu yang berkualitas. Nah, selain itu juga Muhammad Ali Fasya ialah mengadakan program yaitu penerjemahan buku-buku barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara Mesir. Adapun juga Muhammad Ali Fasya juga itu mengeluarkan majalah dalam artian untuk menyebarluaskan informasi mengenai ketatanegaraan Mesir. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh, seorang tokoh pembaharu Islam yang kita kenal dengan beberapa karyanya. Adapun juga beliau merupakan seorang ahli tafsir, seorang tokoh hukum Islam, dan seorang filsafat, dan masih banyak yang lainnya. Adapun pemikiran beliau mengenai pembaharuan Islam ialah bahwasanya kemunduran umat Islam itu karena mereka ditimpa pembukuan dalam berpikir, dalam artian mereka enggan berusaha dan mereka mematokkan dalam satu tokoh. Tidak ada pergerakan, tidak ada usaha untuk meningkatkan kualitas Islam sendiri. Yang kedua, Muhammad Abduh menyuruhkan agar umat Islam kembali kepada Al-Quran dan hadis dan salafus soleh. Karena itu merupakan patok utama dalam ajaran Islam. Kemana lagi kita akan menuju hukum Islam selain dari yang empat itu. Yang ketiga ialah Islam adalah ibadah dan muamalah. Dalam ibadah dan muamalah, ibadah mungkin tidak diperlukan ijtihad, namun dalam muamalah kita diperlukan ijtihad. Perlu diadakannya usaha, perlu diadakannya pergerakan. Dengan begitu muamalah akan semakin baik ketika kita melakukan suatu usaha yang lebih baik juga. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan modern berdasarkan sunatullah atau hukum alam. Ya, kita sebagai umat Islam harus tetap mempelajari ilmu-ilmu barat atau ilmu-ilmu modern. Tapi di balik itu juga kita harus tetap mengedepankan sunatullah, dalam artian supaya ilmu barat tadi tidak menentang akan hukum agama Islam. Yang kelima yaitu perlu adanya perombakan sistem pendidikan, baik metode maupun kurikulumnya. Yang kedua ialah Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pembaharu Islam yang lahir dari suku bangsawan. Adapun beberapa pemikiran ataupun beberapa ide dari Jamaluddin Al-Afghani ini diantaranya, pertama,
bahwasanya agama Islam ialah negara yang sesuai dengan perkembangan zaman. Memang benar bahwasanya agama Islam ialah agama yang masih relevan untuk perkembangan zaman. Ketika zaman yang semakin hari semakin maju, Islam hadir, Islam muncul sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Ketika ada permasalahan mengenai hal-hal duniawi ataupun hal-hal muamalah, Islam akan hadir dan Islam bisa menangani segala permasalahan tersebut. Yang kedua, kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya. Contohnya ialah paham fatalisme. Dengan begitu, mereka menuhankan akan takdir. Mereka tidak akan pernah berusaha dan mereka tidak akan pernah ada yang dinamakan harokah atau pergerakan. Jadi mereka hanya percaya akan takdir, tidak ada pergerakan, tidak ada usaha dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan kemunduran Islam. Yang ketiga, kemunduran Islam ialah karena adanya pemerintahan yang absolut dari raja-raja. Kemudian yang keempat, sebab lain dari kemunduran Islam ialah tidak kurangnya ukhuwah Islamiyah, dalam artian kurangnya hubungan antar sesama umat Islam. Karena yang kita ketahui pada zaman sekarang bahwasannya agama Islam itu terbagi-bagi atau tergolong beberapa golongan. Dalam artian ada beberapa komunitas Islam, tapi dalam suatu wadah masih tetap Islam. Karena itulah yang menjadi penyebab kemunduran Islam, yaitu tidak adanya kurangnya hubungan ukhuwah, kurangnya hubungan persaudaraan, persilaturahmian antara sesama Islam. Yang keempat yaitu Rasyid Ridla, ialah seorang tokoh pembaharu Islam yang lahir di Al-Qalamun. Adapun beberapa pemikirannya di antara lain, pertama, bahwasanya umat Islam itu harus aktif, kreatif dan dinamis di kalangan umat. Benar saja kalau misalkan umat Islam tidak aktif dan tidak kreatif akan di kalangan umat, maka akan timbullah keterbelakangan umat Islam, akan timbullah ketinggalannya pengetahuan umat Islam. Dengan begitu, ketika kalau misalkan umat Islam aktif, kreatif dan dinamis di kalangan umat, maka umat Islam akan bisa menandingi permajuan zaman, menandingi dari umat-umat lain. Yang kedua ialah umat Islam harus meninggalkan yaitu faham fatalisme atau jabariyah. Dalam artian umat Islam harus meyakini bahwasanya tidak ada suatu hasil yang dapat dihasilkan tanpa terkecuali ada usaha atau pergerakan. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri mengajarkan kita untuk berusaha. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dalam kurun waktu 7 hari, itu menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwasanya dalam hidup itu harus adanya suatu pergerakan atau adanya suatu usaha. Yang ketiga, akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dalam kaidah-kaidah umum. Yang selanjutnya, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Benar saja, supaya tidak keterbelakangan umat Islam, supaya tidak terbelakangnya umat Islam, supaya tidak ketinggalan zaman umat Islam. Nah, maka umat Islam sendiri harus mengetahui akan yang dinamakan itu ilmu sains dan teknologi, supaya dapat menandingi permajuan zaman yang dilakukan oleh bangsa-bangsa barat. Kemudian juga kemunduran umat Islam karena mereka banyak melakukan hal bid'ah. Yang keenam, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum alam yang ditetapkan Allah. Benar saja, kita melakukan kehidupan sehari-hari itu harus sesuai dengan hukum Allah, karena bagaimanapun juga kehidupan dunia dan akhirat itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita harus patuh terhadap aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ialah Muhammad Iqbal, seorang tokoh pembaharu Islam yang lahir di Sialkot pada tahun 1877. Adapun pemikirannya mengenai pembaharuan Islam diantaranya, pertama, bahwasanya ijtihad mempunyai nilai besar dalam kedudukan Islam, karena seseorang itu harus melakukan usaha untuk menggapai cita-citanya. Ketika seseorang menginginkan suatu hasil, maka yang harus ia lakukan adalah suatu usaha.
karena tidak ada perahu yang berlayar di daratan, tidak ada juga kesuksesan, tidak ada juga suatu hasil yang bisa didapatkan tanpa usaha. Jadi kita hilangkan faham fatalisme, faham yang menuhankan takdir. Selanjutnya ialah kemunduran umat Islam disebabkan kebekuan dalam berpikir. Ya, benar tadi bahwasannya umat Islam itu beku akan berpikir karena mereka mematokkan dalam suatu tokoh. Tidak ada usaha, tidak ada keinginan untuk menunjukkan bahwasannya kita juga bisa. Yang selanjutnya ialah perhatian dan berlebihan terhadap zuhud, bahwasanya terlalu mementingkan kepribadian diri sendiri, terlalu ruang lingkupnya personality dalam artian tidak memperhatikan permasalahan-permasalahan di masyarakat luar. Selanjutnya yaitu umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Benar bahwasannya ketika kekuatan Barat dengan sains dan teknologinya, Islam harus bisa menandingi, Islam harus menguasai. Dengan begitu Islam akan selalu maju, Islam akan selalu bersinergi karena Islam bisa menguasai dua pengetahuan, yaitu dua pengetahuan diantaranya pengetahuan Islam sendiri dan pengetahuan sains dan teknologi yang dilakukan oleh negara Barat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.